Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Januari 2022. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Aries, apa kabar? Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Darling angels, please clarify, please clarify. Aries couple Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk 1-15 Januari 2022. Please clarify, please clarify. Aries couple Sun, Moon, Rising, and Venus energi 1-15 Januari 2022. Thank you, thank you, thank you. Aries, Nine of Wands, Six of Cups, Two of Pentacles. Energi dari energi dari Seven of Wands, the Moon energy, the Justice energy. Kamu bisa dealing dengan Libra, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces energy. Bisa hubungan karma, bisa twin flame connection. Six of Cups bisa menjadi hubungan, hanya sekedar hubungan karma, bisa juga memang twin flame connection. Situasi hubungan karma, so mungkin ini hubungan yang berulang-ulang dengan masalah yang sama. Kalian seperti stuck, sulit untuk memecahkan masalah atau berusaha untuk mencari jalan keluar, sampai kebingungan. Di sini ada Two of Pentacles, berputar-putar dengan situasi karma, memang membingungkan. So perlu kesadaran untuk bisa keluar dari situasi karma. Si karmic relationship di sini kayak masalahnya lagi dan lagi gitu, nggak berhenti. Oke, terutama dengan Pisces, Libra di sini. Ada ketakutan kamu, kamu pasang tembok tinggi di sini. Kamu takut, panik, cemas berlebihan untuk bertindak karena kamu ngerasa kamu sudah melakukan segala cara agar hubungan kamu dan dia tetap bekerja kembali karena kamu mencintai dia. Kamu masih bertahan di sini, tapi ya the end of the time kamu akhirnya pasang tembok, lockdown dia di sini. Kamu seperti sulit untuk menghadapi realita, kenyataan tentang situasi yang sedang terjadi dalam hubungan kamu sama dia. Di sini dia mencintai kamu, dia menjalani hubungan dengan kamu, tapi ada sesuatu yang dia tutup-tutupi, the Moon energy. So ada sesuatu yang mungkin menurut kamu dia bersikap misterius, dia tutup-tutupi situasi, dan akhirnya kamu ngerasa bingung dengan situasi dia. Kamu ngerasa dia tidak adil di sini dengan kamu karena dia banyak bersikap misterius sama kamu. Kamu menebak-nebak dan kamu takut melihat kenyataan tentang apa yang dia tutup-tutupi. Kamu penasaran dengan apa yang dia tutup-tutupi, tapi ketika kamu bayangkan, kamu pikirkan, kamu takut menghadapi kebenaran. So, dia sangat misterius di sini. Two of Pentacles di sini, kamu bingung. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu bingung. And then energy the Justice, di sini ada keadilan, situasi karma. Ini sering terjadi dalam hubungan kalian, berputar-putar seperti hamster. Seseorang bersikap sangat manipulatif. Dia menutupi banyak hal, bersikap misterius di sini.
And then sikap dia yang menutupi banyak hal di sini adalah juga situasi tersangkut dengan kamu. Jadi situasi karma. Ya, situasi karma itu kan sebab akibat. Kenapa dia menutupi banyak hal? Kenapa dia begitu misterius sama kamu? Ada sebabnya. Situasi sebab akibat. So, situasi karma di sini. Oke? Kalian seperti hamster berputar-putar di situasi yang sama. So, kita lihat energi setelah 15 Januari. Setelah 15 Januari untuk Aries. Aries couple Sun, Moon, Rising, and Venus setelah 15 Januari. Please clarify. Please clarify. Aries couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you. Thank you. Five of Cups. Okay, the Devil energy. See, ini ada penyesalan. So, ini dia menutupi banyak hal karena ini kamu dendam sama kamu, the devil energy. So, apapun yang kamu pantulkan ke dia, dia akan membalas sama kamu. Ini makanya ketakutan kamu di sini. Energi Ace of Cups di sini. The Strength energy, Page of Pentacles, energi Pisces, Leo, Capricorn. Pisces, Leo, Capricorn. Bottom of the deck, Ace of Wands, King of Swords, Ace of Swords, Nine of Pentacles. Okay, Four of Wands, King of Wands. Okay. The Judgment. Aries, Leo, Sagittarius, Leo di sini. Aquarius. Okay, Pisces, Capricorn, Taurus di sini, Librans. Okay, so ini cukup berat untuk kamu karena menurut kamu dia ngelakuin sesuatu dasarnya karena dia marah, dia dendam sama kamu. Seperti dia merusak semuanya setelah kamu juga merusak hidupnya gitu loh. Jadi ketika kamu merusak hubungan ini, dia membalas dengan juga merusak hubungan dia sama kamu. So, memang ini hubungan karma. Kalian berdua benar-benar masih gagal untuk punya kesadaran tentang hubungan yang sehat, bagaimana mentreatment pasangan dengan cara yang adil. Ini kalian belajar dari hubungan karma ini, ya, supaya hubungan kamu nanti di kemudian hari mungkin bukan dengan dia akan berhasil, karena ini banyak pelajarannya dari hubungan kamu sama dia, karena hubungan kamu sama dia adalah hubungan karma. So, di sini ada penyesalan kamu ketika kamu mengakhiri hubungan dengan kasar, kamu tinggalkan dia, kamu sangat percaya diri bahwa dia mencintai kamu, dia akan mengejar kamu, dia akan menaklukkan kamu. Ternyata apa yang kamu rasain itu ternyata tidak terjadi. Karena kamu percaya dia akan mengejar kamu, dia akan begging dengan kamu agar kamu masuk kembali dalam hubungan dia sama kamu. Penyesalan terhebat kamu, apa yang sudah kamu lakukan sebelum Januari. Si overconfidence di sini, terlalu percaya diri bahwa dia akan karena dia begitu mencintai kamu, tapi ketika kamu tidak respect di sini dengan hubungan dia sama kamu, so yang terjadi adalah kayak senjata makan tuan. Ngerti nggak sih? Senjata makan tuan. Tadinya kamu tinggalin dia, kamu akhiri hubungan dengan kasar, dengan rasa percaya diri bahwa dia akan begging sama kamu, dia akan memuja kamu, memohon sama kamu untuk balik lagi sama dia. Ternyata situasinya sangat berbeda. Di sini dia meledak tentang amarah dia, di sini dysfunction commitment, di sini komitmen yang tidak lagi berguna, tidak lagi berfungsi menurut dia gitu loh. Dan dia seperti ketika kamu merusak hubungan, dia membalas dengan merusak hubungan kamu sama dia. So mungkin ini adalah hubungan karma di mana kalian perlu belajar tentang bagaimana punya kesadaran dalam bertindak
berpikir ataupun merasakan atau melakukan apapun selama bersama dengan pasangan. Karena situasi yang terjadi di sini sangat chaos, balas membalas, berputar seperti hamster di situasi yang sama. Dan kamu menyesal. Kamu menyesal, ternyata apa yang kamu yakini, rasa percaya diri kamu, arogansi kamu, di sini seperti senjata makan tuan, berbalik menyerang kamu, situasi karma. Oke? So, setelah 15 Januari, begitu banyak penyesalan dari pihak kamu. The Devil Energy, Page of Pentacles di sini seperti kemarahan dia merusak komitmen, kemarahan dia di sini, emosi dendam dia, triki-triki drama dia merusak komitmen dia sama kamu. Step back, mundur ribuan langkah untuk menghancurkan hubungan dia sama kamu karena amarah dia yang sulit dia kendalikan. Dendam dia yang seperti memakan dia, menelan dia untuk terkuasai oleh rasa sakit, amarah, dendam dia untuk kamu. So, dia menghancurkan komitmen dia sama kamu. Dibalas semua sikap kamu, arogansi kamu, dengan benar-benar menghancurkan hubungan kamu sama dia. Ini sangat mengerikan. Yes, the devil energy datang bersamaan dengan the justice energy. The devil energy, the justice energy, tentang kemarahan, ledakan, apapun seperti senjata makan tuan, bumerang di sini. Apapun yang sudah kamu pantulkan kembali ke kamu dan menyerang kamu kembali. Oke, mudah-mudahan paham. So be careful ketika menabur karma. Hati-hatilah dalam segala perbuatan kita, baik di hati, pikiran, semua indrawi kita, karena yang terjadi adalah ini seperti menyerang kamu kembali. Sekuat apapun kamu pernah mengakhiri hubungan dengan kasar di sini, inilah penyesalan kamu karena kamu menerima ledakan dengan sangat kuat dari pihak dia. Situasi karma. Dia ciptakan karma untuk kamu. To the point di sini tentang bagaimana dia balas semua rasa sakit dia untuk kamu yang sudah kamu timbulkan dengan menghancurkan komitmen dia dengan kamu. So di sini ada love unconditionally. Kamu ternyata mencintai dia yang sudah pergi meninggalkan kamu. Even di sini dia mencintai kamu, tapi dia berharap bisa meninggalkan kamu. Dia tidak lagi mau kembali dengan perasaan cinta dia sama kamu. Di sini ada love unconditionally dari pihak kamu. So ya, itu dia. Mungkin ini terjadi situasi drama yang begitu melelahkan, seperti situasi hamster yang berlari-lari di roda yang sama, di situasi yang sama lagi dan lagi. Ini terjadi mungkin sebelum Januari, ledakannya baru terasa di Januari awal, di mana kamu benar-benar menyesal, kamu ketakutan kehilangan dia, kamu menyesal, kamu sangat kehilangan dia, kamu sangat merindukan dia. Tapi yang kamu terima adalah ledakan amarah dari pihak dia, ledakan dendam dari pihak dia, bahkan dia menghancurkan komitmen hanya untuk melihat penderitaan kamu dan penyesalan kamu. Ya. So, kenapa kalian bisa bertemu? Kalian punya frekuensi yang sama. Bangunlah kesadaran mulai dari saat ini. Ini untuk yang resonate. Mulailah membangun kesadaran diri, terutama ketika menabur karma. Sorry ya. Saya minum dulu. Oke? Kenapa? Kebenaran di sini, kamu sangat passionate dengan hubungan kamu sama dia. Tapi di sini kamu punya kriteria, standar tertinggi yang tidak bisa kamu pungkiri. Kamu sangat perfeksionis. Tidak ada yang sempurna. Kamu punya kriteria hubungan standar tersendiri, sehingga ketika melewati standar kamu akan mengkritisi pasangan kamu dengan sangat detail. Sini kelemahan kamu, bad side kamu.
tapi kamu sangat passionate untuk hubungan kamu sama dia. See, and then ya, dia speak up di sini, dia ingin sendiri tanpa kamu. Kamu yang membuat dia menjadi single. Kamu mengakhiri hubungan dengan kasar, so kamu yang membuat dia jadi single. So dia dapatkan singlenya. Di sini tentang bagaimana kamu sangat passionate untuk bekerja keras agar hubungan kamu sama dia tetap termanifest, tetap bertahan di sini. Kalian punya frekuensi yang sama dan kekuatan bad side kalian benar-benar sama persis. Pendendam di sini. So akhirnya ya kalian sibuk dengan rasa sakit kalian yang saling membalas di sini. Okay, so this is about toxic behavior, kebiasaan buruk, situasi toksik yang dipertahankan, tidak punya kesadaran dari dua pihak. The judgment energy, seperti pertemuan kalian di sini bukanlah sesuatu yang disengaja, ini adalah destiny, seperti the universe memberi kalian kesempatan untuk membuka lembaran baru, new beginning di sini, new era di sini, untuk memulai hubungan tanpa drama, tanpa ego, tanpa rasa sakit, tanpa rasa dendam. Berdamailah dengan keadaan, mulailah lagi dari awal, renewal, new beginning, rebirth di sini untuk hubungan kamu sama dia. But ya, stuck. Karena di sini seperti dia ngotot. Ace of Swords, Nine of Pentacles, seperti dia ngotot bilang sama kamu bahwa oke, kamu yang buat saya jadi single, lalu sekarang kamu mau buat saya punya pasangan lagi, dan pasangan saya seperti kamu gitu loh. Untuk rujuk sama kamu, tunggu dulu. No, sepertinya, karena Ace of Swords di sini seperti kayak dia menolak, dia pengen jadi single. Seperti dia bicara, dia speak up dengan kamu bahwa dia nggak pernah minta kamu buat dia jadi single, tapi ketika kamu mengakhiri hubungan dengan kasar, thank God, finally I'm single again, kayak gitu. Ya, mungkin kamu akan dengar kayak gitu. Gue nggak pernah mau jadi single, tapi waktu lu putusin gue dengan kasar, gue jadi single. Oke, gue bersyukur banget akhirnya gue jadi single, gitu, kayak gitu. So kita lihat nih, di sini ada kesempatan untuk rujuk, reconciliation. Tapi ada salah satu pihak yang tidak memanfaatkan rujuk, reconciliation di sini untuk bersama kembali. Dia tidak mengambil kesempatan yang diberikan untuk rujuk, karena dari pihak kamu seperti bekerja keras untuk bertemu dan bisa rujuk, tapi kayak dia gak punya rasa yang kuat untuk mempertahankan hubungan kamu sama dia. Lebih kuat rasa amarah dia untuk kamu. So kita lihat apakah terjadi rujuk atau enggak. The Judgment energy, Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. The Judgment energy, Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Judgment energy. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Eight of Pentacles, Knight of Pentacles, Page of Swords. Taurus di sini, kamu bisa dealing dengan Taurus. Ini energi kamu, Aries. Kamu bekerja keras untuk berkomitmen di sini. Bahkan kamu bekerja keras untuk meyakinkan dia. But ada yang bicara tidak mau bersama lagi. Ini kayak bumerang, senjata makan tuan gitu loh. Dan energi kamu, di Emperor energy, kamu berusaha untuk kendalikan agar tetap berkomitmen sama dia. Kamu tidak lagi mau drama, kamu merayu, kamu begging di sini agar dia mau menerima kamu. Kamu keluar masuk dalam hubungan hanya untuk meyakinkan dia di sini. Dia blok kamu. Oke.
Dia sudah berubah. Dia sudah berubah. So, hubungan karma berakhir. Kalau hubungan karma ini berakhir, apa yang terjadi? Awal baru, Aries. Awal baru. Kalau di sini kamu stuck, kamu masih ingin bersama sama dia. But you know, ketika kamu stuck, kamu masih menggenggam masa lalu. Ini dia adalah bagian dari masa lalu kamu. Sudah menjadi masa lalu kamu. Even kamu sudah berjuang and then tidak berhasil di sini. Seperti kamu harus keluar dari situasi stuck. Mulailah dengan hidup baru, awal baru, babak baru dalam hidup kamu. Belajarlah dari hubungan karma yang berakhir di sini. Bangkitkan kesadaran kamu. Mulailah untuk belajar menghargai orang-orang yang datang memberi cinta sama kamu. Mulailah untuk membangun hubungan yang sehat. Si Aries. Karena ketika kamu bertahan untuk menunggu dia kembali, kamu stuck, Aries. Kamu stuck. Four of Cups di sini, kamu stuck. Kamu udah mencoba untuk rujuk. Kamu stuck. Kamu layak untuk dicintai, kamu layak untuk bahagia. Tinggalkan dia bagian dari masa lalu. Hubungan karma yang berakhir. Situasi karma pun berakhir ketika hubungan karma ini berakhir. Banyaklah belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini hubungan banyak sekali pelajaran untuk membangun diri kamu menjadi pribadi yang dewasa. Kalau kamu masih menunggu dia, kamu stuck. Kamu berhak bahagia, kamu berhak dicintai. Kamu berhak mendapatkan dunia yang kamu impikan. So, lepaskan dia, udah. Masa lalu biarlah berlalu. Banyak belajar dari hubungan karma. Hubungan karma tuh gitu, cepet banget. Pisahnya tuh cepet banget. Karena kayak kita bertemu dengan cermin diri kita gitu loh. Bener-bener, terutama ketemu dengan sisi bad side kita. Nah, itu dia. Hanya untuk menyadarkan kita, oh ini bad side banget gitu loh. Sisi buruk kita yang benar-benar kita harus rubah gitu. Butuh orang lain. Nah, itulah hubungan karma. Kalau twin flame ini kan, di sini ada twin flame, tapi saya bilang tadi, ini lebih kepada hubungan karma. Karena kalau twin flame, ada bad and good side-nya. Ini melebur gitu loh. Tapi kalau hubungan karma, benar-benar kita ketemu seseorang, dan kita jatuh cinta sama dia, kita tertarik sama dia, attraction sama dia, karena ada sisi buruk kita yang ada pada diri dia dan dia pertontonkan ke kita gitu loh. Dan ternyata itulah yang harus kita rubah dalam diri kita. Nah, itu hubungan karma. Dan biasanya cepat putusnya, cepat berakhirnya. Nah, sangat bahaya ketika kita bersama dengan pasangan kita. Pasangan itu adalah pasangan yang hanya dalam situasi karma. Tapi kita beri dia pernikahan atau komitmen. Ini begitu bahaya. Sangat bahaya. Makanya kalau kenal sama seseorang, itu butuh waktu untuk tahu situasinya. Dia pasangan soulmate kah? Twin flame kah? Partner hidup kah? Atau memang pasangan karma gitu loh. Jadi kita tidak seperti kita benar-benar harus mengenal dengan siapa kita akan bersama gitu loh. Kalau hubungan karma memang cepat selesai. Makanya hati-hati untuk kamu yang meyakini love of first sight. Karena tahu ya, love of first sight, kamu jatuh cinta sama dia karena kamu punya bad side yang sama gitu sama dia gitu. Memang memabukkan, iya, karena sisi energi rendah. So, kita lihat dari Cakra Wisdom, Aries, Couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Januari 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Passion yang kuat untuk hubungan kamu. Kamu menolak untuk menyerah. Yes. Tapi ini hubungan karma, Aries. Akan panas sekali. Seumur hidup. Akan sangat melelahkan. Hubungan yang saling membalas satu dengan yang lain. Ini membalas negatif ya. Kalau membalas positif sih nggak apa-apa. So,
Awal baru harusnya kamu bisa berdamai dengan keadaan, melepaskan dia. Passion kamu untuk punya pasangan tetap perlu digenggam untuk kamu manifest di masa depan kamu, mungkin dengan seseorang yang lain. Tapi belajarlah untuk punya kesadaran sehingga kamu bisa menaikkan frekuensi kamu. Belajarlah untuk membangun hubungan yang sehat, agar hubungan kamu tidak gagal lagi seperti hubungan kamu sama dia, agar nggak masuk lagi di perputaran karma. Melelahkan sekali berada pada hubungan karma, terutama hubungan karma buruk di sini. Sisi buruk kita yang seperti kita menolak melepaskan cara kita yang buruk dalam menjalani hidup. Ya, joy, bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia dengan kehidupan kamu. Setelah tanpa dia, kamu layak bahagia, kamu layak dicintai. Kamu stuck di sini, itu aja sih. Ini saran ya, nggak usah stuck. Ini sangat melelahkan. Kamu, sampai tua dengan hubungan yang panas tuh, nggak enak banget. Ya, kita lihat energi dari Angel Love untuk Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Energi 1-15 Januari 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Berikan maaf, pulihkan. Lepaskan maaf, pulihkan diri kamu, belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan. Pelajari, detailkan, mulai merubah diri kamu sendiri. Tingkatkan frekuensi kamu, gunakan cara-cara positif. Positive expectation, positive thinking, positive feelings, positive emotion, positive action, dan akhirnya frekuensi kamu pindah frekuensi jadi lebih tinggi, dan akhirnya kamu bertemu lagi dengan seseorang yang punya frekuensi yang sama-sama kamu. Itu akan sangat lebih membahagiakan kamu, karena kamu layak dicintai, kamu layak untuk bahagia. Banyak dari kita terlalu menderita, terlalu berkompromi dengan situasi penderitaan, tidak mau melepaskan rasa sakit, dan akhirnya addiction dengan rasa sakit, kecanduan dengan rasa sakit. Sudah lagi sulit membedakan mana hubungan yang sehat, mana hubungan yang menyakitkan. Sudah lagi tidak bisa merasakan kebahagiaan, menikmati penderitaan. Banyak seperti itu, banyak terjebak di hubungan karma. So, maafkan diri kamu, maafkan situasi yang ada, maafkan dia, bangkit, keluar dari situasi karma. Oke? Belajar, jangan lakukan kesalahan yang sama. Bottom of the deck, retreat. It is time to disconnect from the world. Kadang kita perlu untuk menyendiri, untuk netralisir energi kita. Artinya apa? Kita butuh waktu sendiri untuk menetralisir energi kita. Mungkin circle yang ada dalam kehidupan kita adalah circle yang negatif. Circle yang negatif adalah orang-orang yang terbiasa melakukan situasi toksik dan sudah tidak bisa lagi merasakan bahwa itu toksik atau tidak. Jadi nggak punya kesadaran. Atau mungkin orang-orang yang ketempelan dengan energi gelap, ketempelan energi iblis, energi setan, dan akhirnya hidupnya seperti orang kerasukan setan atau kerasukan iblis, energi kegelapan. Mungkin di circle kamu perlu untuk lebih detail lagi, selektif melihat circle kamu. Oke? Ya. Contoh ya, contoh yang punya kebiasaan buruk. Ini contoh ya. Kamu punya teman,
Teman kamu kelihatan baik sama kamu, kelihatan tulus sama kamu. Ada momen kamu ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, kamu bertemu dengan ayah ibunya. Kemudian curhatlah ayah ibunya sama kamu. Anak ini jahat ya sama saya, suka memaki saya, merendahkan saya. Nah, itu mungkin opini dari ayahnya. Terus ibunya ngomong, dia pelit loh sama keluarga. Tapi topeng yang kamu lihat ketika bersama dengan dia begitu tulus, begitu baik. Nah, ini contoh yang saya berikan ya untuk kamu terutama. Ya, mudah-mudahan ini banyak yang dengar. Jadi, itu toxic, dia punya toxic yang dia sembunyikan gitu loh, fake banget dengan kamu. Nah, toxic itu tanpa sadar, itu kamu tarik energinya ketika kamu selalu bersama dengan dia. Mungkin itu tidak terjadi pada keluarga kamu atau orang tua kamu, tapi itu terjadi pada kamu dan pasangan kamu. Energi toksiknya dia gitu loh, seseorang yang selalu bersama sama kamu. Ini contohnya agak jauh ya, di ring 3 teman. Kan ada ringnya. Ada bagaimana ada 3 circle kan? Kita punya 3 circle, apa yang benar-benar perlu kita perhatikan, apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang benar-benar pada akhirnya adalah bagian dari kita gitu loh. Kalau hanya sekedar perhatian aja berarti kan dia teman gitu loh. Itu hanya perhatian, dia punya pilihan untuk tidak membantu, tidak mendekat, atau membantu atau mendekat. Itu kan ada circle-nya gitu loh, ada ring-nya gitu loh. Apa sih, ada levelnya gitu loh, yang intim sama kita tuh yang seperti apa gitu. Jadi memang harus hati-hati. Oke. Makanya beruntung banget untuk mereka-mereka yang meditasi, karena ketemu orang toksik ataupun tidak, ketika mereka benar-benar komit dalam hidupnya untuk meditasi, membersihkan alam bawah sadar tentang bagaimana energi-energi yang mereka serap dalam hidup mereka dengan orang-orang di sekitar mereka, di circle-nya mereka, maka yang terjadi adalah dia akan tetap berfokus pada tujuan hidupnya. Karena dia detox setiap hari, energi orang yang buruk, yang baik, semua dia detox. Jadi meresap, tidak lagi terkendali oleh circle-nya dia. Nah, itu beruntunglah untuk orang-orang yang rajin meditasi. Gitu. Buang sampah-sampah yang gak penting. Bahkan yang gak kita tahu, yang menempel sama kita. Nah, itu contoh yang circle toxic. Yang benar-benar gak kedetek gitu loh. Kalau yang kedetek kan memang suka ngomongin orang, nyinyirin orang gitu loh. Tapi kalau yang kedetek yang pakai topeng itu juga bahaya. Oke? Kemudian yang di luar, yang tentang energi gelap, bagaimana mudah ketempelan setan, mudah ketempelan iblis. Itu karena sering melakukan hal-hal yang buruk, yang negatif, maka mudah ketempelan. Karena kan frekuensi. Semakin rendah frekuensinya, semakin mudah ketempelan. Nah, itu lagi. Ini sudah benar-benar kita masuk ke bagaimana kita mengenal energi ya. Oke, ini udah di luar jalur. Satu lagi dari orakel. Wisdom untuk Aries, couple Sun, Moon, Rising, and Venus, energi 1 sampai 15 Januari 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, Madalena Angels. Thank you, thank you, thank you. Kenapa saya jelaskan seperti itu? Di sini ada energi The Devil. Coba, yang punya rasa dendam, membalas, menghancurkan, kerjaannya siapa? Kerjaan energi kegelapan, energi iblis, The Devil energy. Dibalas. Padahal yang dia hancurkan di sini adalah komitmen dia sama kamu, komitmen kalian sendiri. Dan ini terjadi ketika dia melakukan itu karena kamu pernah melakukan hal yang sama. So, the universe, the justice energy, di sini ada Archangel Michael berusaha untuk berperang, memenangkan kembali hubungan kalian, tapi tidak ada perjuangan dari dua pihak untuk memenangkan hubungan. Ketika the universe ingin kalian bersama, tapi kalian berdua tidak mau bersama, terutama dari pihak dia, ini dia lakukan untuk membalas rasa sakit dia sama kamu, dendam dia sama kamu. Apakah kalian akan bersama? Tentu tidak. Tentu tidak. Ini terjadi pada hubungan karma. So, di sini ada
The Ring Master of Scrutiny. Di sini ada discernment, clear vision, detail. Mulai detailkan semua hal yang perlu kamu perbaiki dalam diri kamu untuk meningkatkan frekuensi kamu, untuk meninggalkan situasi energi gelap dan juga energi negatif. Kemudian detailkan tentang visi misi hidup kamu ke depannya. Lepaskan hubungan kamu sama dia karena ini hubungan sudah harus benar-benar berakhir, karena ini hubungan karma. Kalian akan menghabiskan waktu kalian seperti hamster berputar di situasi yang sama, jadi lebih baik kalian berpisah. And then you deserve love, you deserve happiness. Kamu layak bahagia, kamu layak menemukan cinta untuk diri kamu dari orang lain. Jadi jangan bertahan dengan hubungan karma. Bottom of the deck, the Fire Prince, optimis aggression. Optimis dengan masa depan, ini saran. Optimis dengan masa depan, bertindaklah lebih agresif untuk merubah diri kamu. Benahi diri kamu agar kamu benar-benar bisa pindah frekuensi. Sehingga ketika kamu pindah frekuensi, orang-orang yang sudah punya frekuensi yang tinggi, dia mampu mencintai dirinya, respect dengan dirinya, menghargai orang lain, mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya, berjalan dengan cara yang positif dalam setiap perjalanan hidupnya. Ketika kamu agresif dengan perubahan positif dalam diri kamu, kamu akan cepat menemukan cinta baru atau seseorang yang punya satu frekuensi dengan kamu, dan ini sangat manis. Jadi menurut saya berhentilah untuk stuck. Aries, saya ulangi lagi, you deserve love, you deserve happiness. And then kamu juga perlu mencintai diri kamu. Kamu butuh cinta yang adil. Why not? Let go. Lepaskan dia. Akhiri hubungan karma. Optimislah dengan hidup kamu yang baru tanpa dia. Oke? Itu dari saya. So ini hubungan karma yang berakhir. Apapun yang dipertahankan, dua-duanya jadi abu. Oke? Itu dari saya. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.